Halo teman-teman, selamat datang di micro learning kita kali ini. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai pengajuan permohonan banding. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan banding jika tidak setuju dengan keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP. Nah, banding ini hanya bisa diajukan ke pengadilan pajak dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengajuan permohonan banding. Permohonan banding harus diajukan dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadap satu keputusan keberatan hanya dapat diajukan satu surat banding. Yang kedua, kita akan membahas mengenai syarat pengajuan. Permohonan ini diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukumnya. Nah, penting untuk dicatat ya teman-teman bahwa banding harus diajukan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan yang dibanding. Namun, pengecualian berlaku jika ada keadaan force majeure atau keadaan luar biasa. Oke, yang ketiga kita akan membahas mengenai tahapan persidangan. Pemohon banding menyampaikan surat banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan yang dibanding. Nah, pengadilan pajak ini akan meminta surat uraian banding kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding secara lengkap yang akan ditembuskan juga kepada pemohon banding. Kemudian terbanding menyerahkan surat uraian banding kepada pengadilan pajak paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Nah, salinan surat uraian banding ini akan dikirimkan kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat uraian banding disertai dengan permintaan surat bantahan. Nah, pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan surat uraian banding. Kemudian persidangan pemeriksaan akan dimulai tidak lama sejak salinan surat uraian banding disampaikan pemohon banding. Akan tetapi, ada kemungkinan surat uraian banding tidak disampaikan, namun persidangan tetap dapat segera dimulai. Nah, sidang pemeriksaan ini akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk memutuskan sengketa. Akan tetapi, tidak diatur lebih lanjut terkait dengan jangka waktu pemutusan suatu sengketa. Nah, yang keempat, kita akan membahas mengenai dokumen yang disertakan dalam pengajuan banding. Nah, apa saja sih dokumen yang diperlukan? Yang pertama adalah salinan keputusan keberatan yang dibanding, kemudian surat keberatan, surat ketetapan pajak, bukti pembayaran pajak jika ada, akta pendirian beserta perubahan yang telah dimateraikan, dan juga surat kuasa khusus apabila pengajuannya memang dilakukan oleh kuasa hukum. Yang kelima, kita akan membahas mengenai cara pengiriman surat banding. Sebelumnya, permohonan banding dapat dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat, atau dapat juga disampaikan langsung di loket pengadilan pajak. Namun, saat ini permohonan banding juga bisa disampaikan melalui platform e-tax court untuk mempermudah proses pengajuan. Dan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan PMK Nomor 7 Tahun 2022, mulai tanggal 1 November 2024, permohonan banding tidak dapat lagi disampaikan langsung di loket pengadilan pajak, melainkan melalui e-tax court atau pos tercatat. Nah, dengan memahami prosedur pengajuan banding ini dapat melindungi hak sebagai wajib pajak. Pastikan semua dokumen lengkap dan ajukan tepat waktu untuk menghindari penolakan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk dapat memahami bagaimana sih proses pengajuan surat banding. Nah, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di micro learning berikutnya.